Tahukah Anda bahwa 5 pemimpin dunia tak pernah punya pengawal? Ya, Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, tidur di masjid siang hari tanpa pengawal. Mereka diancam dengan hukuman berat. Nasi Islam pertama jauhi. Umat Islam sekarang, zaman sekarang ini sudah ketakutan bawa sendal baru dan bagus dan mahal ke masjid. Maka saling curi, saling sakiti, saling aniaya terjadi. Kenapa? Tahukah Anda bahwa 5 pemimpin dunia tak pernah punya pengawal? Dimulai dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Pemimpin dunia tak ada pengawal satupun bersamanya. Apa artinya kalau bukan stabilitas keamanan nasional yang luar biasa? Sehingga Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, tidur di masjid siang hari tanpa pengawal. Kalau ingin bicara keamanan, keamanan macam apa? Anda bicara soal keamanan, mari duduk bersama aku. Mau bicara keamanan seperti apa? Pernahkah dunia punya keamanan selevel keamanan yang pernah diciptakan umat Islam di bumi ini? Anda bukan raja saja sekarang harus pakai pengawal pribadi. Enggak raja loh. Ya sekarang orang pakai bodyguard, sewa bodyguard. Bukan karena dia banyak duit, salah. Karena hidupnya takut. Plus banyak duit. Banyak duitnya pun hidupnya takut, nggak perlu pakai pengawal pribadi. Begitu. Itu realita kehidupan. Kalau Anda pandai menyimak realita kehidupan. Kenapa orang pakai bodyguard? Karena takut ditikam musuhnya. Pemimpin umat Islam tidak punya musuh, maka dia tak takut, sehingga tak butuh pengawal pribadi. Fa'ataitu baban Nabi sallallahu alaihi wasallam walam ajid indahu bawabin. Dalam sebuah hadis Imam Muslim, saya datang rumah Nabi SAW, tak saya temukan rumah Nabi ada penjaganya. Nabi tak perlu penjaga. Kenapa? Semua yang ada di sampingnya tak ingin berbuat buruk kepadanya. Tak ada niat mencederainya. Untuk apa penjaga? Kenapa rumah kita pasang kunci? Kenapa jendela kita pasang jeruji, teralis? Karena banyak orang yang akan berbuat buruk kepada kita di rumah kita. Kalau dia tahu rumah kita gampang diakses. Betul atau tidak? Masya nggak punya itu. Tingkat keamanan terbaik di permukaan bumi ini pernah diukur oleh umat Islam, bukan oleh orang lain. Ketika Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tak ada yang namanya polisi, tak ada yang namanya tentara, tak ada pasukan-pasukan yang dikhususkan untuk jaga keamanan. Kenapa? Karena keamanan tak perlu dijaga-jaga, karena mereka saling menjaga. Saya menjaga Anda, Anda menjaga saya. Untuk apa pasukan keamanan? Harta Anda aman di tangan saya, harta saya aman di tangan Anda. Untuk apa pasukan keamanan? Saya tak akan memukulmu, engkau tak akan memukul saya. Untuk apa pasukan keamanan? Kum, bangkit, fa'andir, berikan peringatan.
Peringatan itu artinya apa? Ada mara bahaya. Serukan, ada mara bahaya yang siap menanti kalian, siap menunggu kalian, siap menghancurkan kalian, siap membuat kalian sengsara. Hati-hati, jangan sampai masuk ke dalam mara bahaya itu. Ini dia al-inzar, peringatan mara bahaya. Pernah suatu saat antum berada di sebuah gedung, tiba-tiba alarm apinya nyala, itu tanda peringatan mara bahaya bahwa gedung anda sedang terbakar, ya atau tidak? Itu dia inzar, peringatan akan adanya mara bahaya. Rasul diperintahkan Allah di awal-awal dakwah, ingatkan manusia wahai Muhammad, ingatkan manusia wahai Rasul, mereka diancam dengan hukuman berat. Mereka terancam dengan azab yang tiada tara. Kalau mereka tidak hati-hati berjalan, mereka masuk dalam azab itu. Maka pondasi Islam pertama, jauhi maksiat. Karena maksiat itulah yang mencampakkan dirimu ke dalam mara bahaya yang anda telah diperingatkan akan adanya, namun anda tak peduli. Maka sifat pertama kental umat Islam adalah dia tak akan berbuat onar, dia tak akan berbuat jahat, dia tak akan nyakiti orang lain, karena dia sendiri takut dengan azab yang disiapkan Allah untuknya kalau dia berbuat hal yang seperti itu. Di poin ini saja, kalau kita cermati, kalau kita hayati, kita amalkan, amanlah hidup kita. Karena masing-masing umat Islam kalau benar-benar mengamalkan Islam, dia tak ingin menyakiti orang, tak ada niat untuk memberikan keburukan kepada orang. Kalau ada orang tersakiti sengaja, secara tidak sengaja. Karena namanya manusia kadang-kadang khilaf, salah ngomong, salah bicara. Maka ada orang yang tersinggung, tapi tak maksudnya menyinggung. Bukan tak ada orang yang tersinggung oleh saya dengan kata-kata saya, ada. Tapi tak maksudnya menyinggung, tak ada disengaja menyinggung. Bukan tak ada orang yang tersakiti hatinya gara-gara saya. Begitulah kira-kira cara memahaminya. Kalau ataupun suatu saat engkau melakukan sesuatu yang membuat saudaramu tergores hatinya, luka perasaannya, luka jiwanya terjadi tanpa anda sengaja untuk melukai perasaan itu. Kekhilafanmu sebagai seorang manusia lemah yang tak mungkin sempurna, tak lekang dari kesalahan. Kenapa kau tak mau melakukan keburukan kepada orang lain? Karena engkau pun tak mau Allah berbuat buruk kepadamu. Allah memberikan yang buruk kepadamu, maksudnya begitu. Engkau tak ingin Allah menyiapkan untukmu azab, karena itu hal yang buruk untukmu. Oleh karena itu engkau tak berikan keburukanmu kepada orang lain, agar Allah tidak temukan engkau dengan keburukan untuk dirimu. Umat Islam sekarang, zaman sekarang ini sudah ketakutan bawa sendal baru dan bagus dan mahal ke masjid. Ya atau tidak? Kenapa? Dia tidak merasa aman, orang masjid itu orang baik semua. Kalau Anda sudah curiga kepada orang yang sholat bersaf-saf bersamamu, siapa sebenarnya umat Islam? Mana Islam sebenarnya? Anda tidak percaya lagi dengan orang yang sholat di sampingmu.
Entah ia sholat, entah ngencar sendal. Sehingga sendalmu di luar masjid engkau merasa tak aman lagi. Karena boleh jadi orang yang pulang sholat ini ambil sendal cantikmu dan pergi. Bukankah ini realita kehidupan zaman sekarang? Terlalu bodoh kita kalau kita tak pandai melihat. Kalau kita sudah tidak percaya dengan orang yang datang sholat ke masjid, di mana lagi kepercayaan itu bisa diletakkan? Kalau dari orang-orang yang sholat bersama kita ketika sholat, kita tak merasa aman lagi dari aniayanya yang dia berikan kepada kita. Mana Islam yang sesungguhnya? Maka saling curi, saling sakiti, saling aniaya terjadi. Kenapa? Islam tak diamalkan. Tahu Anda apa arti Islam? Islam artinya memberikan keselamatan. Umat Islam itu bertugas untuk memberikan keselamatan, bukan memberikan keburukan.